Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada video kali ini kita akan melanjutkan soal uh, dan pembahasan soal UP untuk guru PGSD, pendidikan guru SD, khususnya mapel IPS ya. Kita kemarin sudah di bahasa Indonesia, sekarang kita IPS. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke PKN ya setelah ini, insya Allah. Nanti kita akan tambah lagi soal-soalnya, insya Allah perbanyak, mudah-mudahan diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mengupload video-video pembahasan soal maupun soal dan jawaban ya. Baik, sekarang kita masuk ke kisi-kisi yang pertama. Jadi ini sudah part 3, saya sarankan teman-teman tonton part-part lainnya ya. Jadi silakan buka playlist untuk melihat video-video yang lain ya. Karena ini saya buat per part. Kalau tidak dibuat per part itu bisa memakan waktu sampai 5 jam. Dan itu mustahil untuk Bapak Ibu habiskan, dan bisa jadi Bapak Ibu akan malas untuk nonton kalau sampai berjam-jam ya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Baik, kita sekarang masuk ke kisi-kisi pertama, kompetensi. Dia sudah di kompetensi profesional ya. Capaian pembelajaran ini memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu sosial dalam konteks kebinekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. Menganalisis adanya saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan dalam dinamika kehidupan global. Coba kita lihat soalnya. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut IPTEK terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru, B. Pemberdayaan lingkungan, C. Ide dan gagasan baru, D. Pengembangan temuan baru, E. Budaya imajiner yang interaktif. Seperti biasa saya akan kasih waktu 5 detik untuk teman-teman jawab soalnya. Kalau kurang silahkan di pause videonya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya. Ini kawasan industri baru ya. Memunculkan kajian tentang kawasan industri baru. Coba kita lihat pembahasannya. Teknologi yang diciptakan manusia untuk lingkungan hidupnya menjadikan teknologi sebagai pengatur keseimbangan terhadap kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia dan mengakibatkan manusia sangat ketergantungan terhadap penggunaan teknologi. Penemuan yang canggih dalam bidang industri ini menyebabkan dampak bagi lingkungan. Sasaran pembangunan dalam bidang industri harus ditujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberi kesempatan hadirnya industri baru untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi masyarakat. Dampak positif penerapan teknologi bagi lingkungan hidup dalam bidang industri yaitu diperluasnya lapangan kerja dengan berdirinya industri atau pabrik baru. Perkembangan industri bertambah baik misalnya dengan penelitian dan pengembangan di bidang industri transportasi, elektronika, dan industri rekayasa. Berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri, kapas untuk industri tekstil, kayu, sengon, dan pinus untuk industri kertas. Bidang pertanian bertambahnya varietas baru dan unggul peningkatan hasil produksi pertanian. Dikenal dan dipakai alat-alat pertanian modern dan dikenalnya sistem pemupukan dan obat-obat hama. Pemberantasan hama dengan pesawat terbang di perkebunan. Bagaimana jawabannya? Apakah benar?
Baik, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Saya minta bantuannya untuk jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebinekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. Indikator esensial, menganalisis permasalahan kebinekaan masyarakat secara kritis dan kreatif melalui berbagai kegiatan sosial. Coba kita lihat soalnya. Bahasa Indonesia merupakan Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya. Kemajukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Persatuan, kondisi geografis, letak kepulauan. B. Solidaritas, letak kepulauan, iklim. C. Interaksi, integrasi, keadaan geografis. D. Integrasi, solidaritas, kondisi geografis. E. Geografis, kultur setempat, adat istiadat. Jadi jawaban yang tepat adalah option E. Ini geografis, kultur setempat, dan adat istiadat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya. Ini faktor-faktornya geografis. Coba kita lihat pembahasannya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku bahasa dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal. Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan, dan perilaku serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya Bapak Ibu. Kompetensi masih di profesional, jadi pedagogi sudah ya kemarin. Kalau mau ingin nonton silahkan tonton di video-video sebelumnya. Capaian pembelajaran, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan, agama, dan perkembangan masyarakat, serta saling ketergantungan global. Indikator esensial, mengaplikasikan sikap peka, tanggap, dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Coba kita lihat soalnya. Pembelajaran IPS di SD menganut paham demokrasi, integralistik, kebangsaan, solidaritas, dan teokrasi. Pernyataan yang paling benar tentang paham integralistik adalah A. Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu asas kebersamaan, asas kekeluargaan, serta religius. B. Negara merupakan suatu kesatuan bagi semua golongan dan tidak memihak pada suatu golongan. C. Bangsa adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh dari berbagai suku bangsa dan kepulauan. D. Pancasila sebagai asas kesatuan bangsa yang bersifat tunggal, yang wajib diamalkan secara murni dan konsekuen.
Negara merupakan kekuatan bagi warganya untuk hidup dan saling menghargai satu sama lain. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam lingkungan, dalam hubungan antara individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebinekaan tunggal ikaan, nilai religiusitas, serta selaras. Paham integralistik merupakan aliran pemikiran yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan tolong-menolong. Dalam sidang BPU PKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan paham integralistik yang menurutnya paham ini berakar pada keanekaragaman budaya bangsa, namun hal itu justru mempersatukan dalam suatu kesatuan integral yang disebut negara Indonesia. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Maka di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebineka tunggal ikaan, serta nilai religiusitas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, kisi-kisi berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. Indikator esensial, mengaplikasikan sikap peka, tanggap dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Coba kita lihat soalnya. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah A. Selalu memakai barang produksi dalam negeri. B. Mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam. C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. D. Menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain. E. Selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya. Kunci jawabannya option C, yaitu berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. Coba kita lihat pembahasannya. Pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak bangsa. Sedangkan sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Tetapi belum ada penekanan pemaknaan pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian, jawaban C adalah yang paling tepat. Sampai sekarang sudah berapa yang benar, teman-teman? Mudah-mudahan benar semua ya. Jadi seperti biasa jangan kaget kalau lihat soal-soal seperti ini ya. Dia memang agak hot ya. Kita susah kalau kayak gini. Susah
mendeteksi mana soal-soal yang benar, mana soal-soal yang mengecoh, mana hampir benar. Karena memang tingkatan soal di UP itu menurut instruktur kemarin Pak Prof saya lupa namanya, memang tingkatannya itu 4 ya, karena soal itu 1, 2, 3, 4, tingkatan tertinggi itu 4, ini terhots ya. Jadi jangan kaget, perbanyak latihan, perbanyak berdoa ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi yang selanjutnya. Masih di kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan, agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. Indikator esensial, mengevaluasi dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Ini dia soalnya. Iptek pada hakikatnya merupakan produk budaya yang mengakibatkan terjadinya global village, yaitu menceritakan tentang A. Pengalaman sosial budaya dalam hubungan antar manusia, B. Penyebaran budaya secara masif dan kontekstual, C. Tertembusnya nilai budaya antar bangsa, D. Kedekatan jarak relatif antara ruang di permukaan bumi, E. Hilangnya batas-batas budaya antar negara. Jadi jawaban yang tepat adalah option D ya. Ya, global village yaitu menceritakan tentang hilangnya batas-batas budaya antar negara. Global village adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Ya, jadi dunia dianalogikan sebagai menjadi sebuah desa yang sangat besar. Marshall McLuhan memperkenalkan konsep ini pada awal tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul Understanding Media: Extension of Man. Konsep ini berangkat dari pemikiran McLuhan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Pada masa ini mungkin pemikiran ini tidak terlalu aneh atau luar biasa, tapi pada tahun 60-an ketika saluran TV masih terbatas jangkauannya, internet belum ada, dan radio masih terbatas antar daerah, pemikiran McLuhan dianggap aneh dan radikal. Global Village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. McLuhan meramalkan pada saatnya nanti manusia akan sangat tergantung pada teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi. McLuhan memperkirakan apa yang kemudian terjadi pada masa sekarang di abad ke-20 seperti saat ini. McLuhan memperkirakan pada masa digital dan serba komputer tersebut, persepsi masyarakat akan mengarah kepada perubahan cara serta pola komunikasi. Bagaimana pada saat itu masyarakat tidak akan menyadari bahwa mereka sedang mengalami sebuah revolusi komunikasi yang berefek pada komunikasi antara pribadi. Di atas level komunikasi interpersonal, yakni komunikasi antara 2-3 orang. Pada masa desa global benar-benar terjadi tren komunikasi akan ke arah komunikasi massa, yakni bersifat massal dan luas, di mana pembicaraan akan suatu topik dapat menjadi konsumsi dan masukan bagi masyarakat luas, kecuali tentu saja hal-hal yang bersifat amat rahasia seperti perusahaan, rahasia negara, keamanan ketahanan. Semua orang berhak untuk ikut dalam pembicaraan umum dan juga berhak untuk mengkonsumsi tanpa terkecuali. Desa global tumbuh sebagai akibat dari penyebaran informasi yang sangat cepat dan masif di masyarakat. Penyebaran yang cepat dan masif ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau media massa. Manusia pada masa itu akan lebih menyukai komunikasi audiovisual yang atraktif, informatif, dan menghibur, bertentangan dengan
kekuatan teknologi media massa. Manusia tidak akan mengagumi internet seperti pada awal kehadirannya di tengah masyarakat, sekalipun internet dapat menghubungkan satu orang dengan orang lainnya dalam tempat yang berjauhan, menyampaikan banyak pesan ke tempat yang berlainan dalam satu waktu bersamaan. Perkembangan konsep desa global seiring berjalannya waktu, konsep ini terus berkembang. Konsep ini dianggap sesuai dengan keadaan masa kini, yakni teknologi komunikasi. Salah satunya adalah internet, terbukti dapat menyatukan dunia. Perkembangan teknologi seperti yang dinyatakan dalam desa global membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah orang selalu bisa mengetahui kabar yang terbaru yang terjadi di tempat lain, dapat berkomunikasi dan terhubung walaupun dalam jarak ribuan kilometer, mencari dan bertukar informasi. Jadi luar biasa sekali pemikiran McLuhan ini. Di saat itu di tahun 60-an semua orang menganggap dia agak aneh dan bisa dikatakan gila, sampai-sampai berpikir ke arah ini ya. Luar biasa, subhanallah. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi soal berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, kompetensi profesional, capaian pembelajaran, memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global. Indikator esensial, menganalisis fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat pada kehidupan global. Oke, ini dia bentuk soalnya atau soal dari contoh soal dari kisi-kisinya. Isu dan masalah global serta kemajuan iptek dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran IPS yang terkait dengan permasalahan berikut antara lain: A. Kelangkaan air tanah, internet, sampah. B. Penduduk, kemiskinan, akses yang mudah. C. Pembangunan, kelangkaan listrik, daya guna alam. D. Lingkungan, migrasi, manusia yang humanistik. E. Penduduk, migrasi, hak asasi manusia. Jadi jawaban yang tepat ada di option E, kunci jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Penduduk dan keluarga berencana, masalah penduduk bukan hanya masalah nasional bangsa Indonesia, melainkan juga masalah bagi bangsa-bangsa lain. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan atau pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya menimpa bangsa Indonesia, namun masalah global. Salah satu usaha untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan program keluarga berencana, dengan mengatur anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia, melainkan dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. PBB sebagai organisasi lembaga dunia sangat memperhatikan masalah tersebut dengan membentuk badan-badan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk dunia. Isu global yang pertama itu pembangunan ya. Batilmus 1986 halaman 3 dinyatakan sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat ya. Baik kondisi material maupun non material. Ini pengertian pembangunan ya kira-kira ya, menurut Batilmus. Pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah kesejahteraan masyarakat, pada sisi lain masih menjadi masalah seperti partisipasi, pemerataan, serta masalah-masalah lainnya. Oleh karenanya, perlu diperhatikan adanya upaya untuk menjaga kelestarian alam hingga menimbulkan slogan Sustainable Development ya. Kemudian isu global selanjutnya adalah hak asasi manusia atau biasa dikenal dengan HAM ya.
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat dalam diri semua manusia, di mana tanpa adanya hak tersebut, manusia mustahil dapat hidup. Beberapa hak yang disebut hak asasi manusia antara lain hak untuk hidup, hak menganut agama sesuai keyakinan, hak berpendapat dan berbicara, dan lain-lain. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, hak asasi manusia kadang-kadang tidak diberikan oleh orang lain atau pemerintah negaranya. Diskriminasi manusia, diskriminasi ya di sini teman-teman. Diskriminasi manusia, etnis, agama, penjajahan dan lain-lainnya. Masalah HAM tidak hanya masalah lokal dan regional di tempat-tempat kawasan tertentu, melainkan sudah menjadi masalah global sehingga mendapat perhatian yang serius dari seluruh negara di dunia ini. Masalah global selanjutnya adalah migrasi ya. Perpindahan penduduk baik dalam bentuk emigrasi keluar dari negara sendiri, imigrasi masuk ke negara tertentu, maupun dalam bentuk pengungsian di negara sendiri atau negara orang lain secara berkelompok, terjadi di mana-mana. Faktor penyebabnya bermacam-macam mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik sampai keamanan atau perang. Bagi kelompok perorangan yang melakukannya merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Migrasi menimbulkan berbagai masalah baik bagi daerah yang ditinggalkan maupun bagi daerah yang menjadi tujuan. Masalah global selanjutnya adalah lingkungan dan sumber daya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup bab 1 pasal 1 merumuskan pengertian lingkungan atau lingkungan hidup sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Secara gamblang dinyatakan bahwa lingkungan hidup tidak lain yaitu segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif dalam arti makin menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan, serta dapat pula bersifat negatif yaitu mengganggu bahkan mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Kondisi lingkungan hidup yang buruk dapat dinyatakan sebagai masalah lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, suara, atau kebisingan sinar yang menyilaukan, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebangsanya yang mengganggu, yang mengancam kehidupan manusia. Tidak hanya terjadi pada lokal atau regional di tempat-tempat atau kawasan tertentu, melainkan meluas terjadi di mana-mana di permukaan bumi ini. Makanya disebut isu global ya. Pencemaran udara, perusakan hutan, perusakan terumbu karang, dan pencemaran air, sungai, danau, laut telah menjadi pekerjaan rumah lembaga serta organisasi LSM. Masalah lingkungan hidup yang telah mengglobal harus menjadi perhatian dan kepedulian setiap orang, termasuk Anda selaku guru IPS sebagai warga dunia. Oke, sudah berapa yang benar Bapak Ibu? Apakah benar semua? Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi jembatan kelulusan teman-teman. Amin ya Rob. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa, saya juga tidak menggurui di sini. Kita hanya sharing di sini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman biar lebih manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.